Polisi tangkap kakak adik pelaku ruda paksa remaja putri yang masih di bawah umur. Pemerintah meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya persoalan pada program MBG. Melihat keindahan alam yang masih alami di Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Indonesia. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Khairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu saudara, seorang anak di bawah umur menjadi korban ruda paksa oleh sekelompok remaja usai dipaksa mengonsumsi minuman keras. Dari 3 pelaku yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan kakak adik. Polisi meringkus 3 remaja berinisial AJ, HD, dan AH di kediamannya tanpa perlawanan. Ketiganya dilaporkan atas kasus ruda paksa remaja putri yang masih berusia di bawah umur. Peristiwa bermula dari salah satu pelaku yang merupakan pacar korban, mengajaknya pergi ke suatu lokasi. Namun setelah tiba di tujuan, teman-teman pelaku sudah menunggu lalu memaksa korban mengonsumsi minuman keras. Korban lalu diruda paksa oleh pelaku. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku yang ditangkap adalah kakak adik. Korban mengajak korban untuk berhubungan layaknya suami istri. Jadi diajaklah korban ini ke semak-semak yang berdekatan dengan lokalisasi, dan di situ korban diajak untuk bersetubuh dengan pacarnya. Jadi korban ini diajak dan disetubuhi oleh pacarnya, dan ketika korban selesai melaksanakan persetubuhan tersebut secara bergantian lagi dengan pelaku yang lainnya. Atas perbuatannya, ketiga pelaku kini terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kawanan curanmor nekat beraksi mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Pelaku masuk dengan cara memanjat pagar tinggi, lalu dengan cepat menggasak motor. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pelaku tampak memasuki halaman kantor DPRD Provinsi Bengkulu dengan cara memanjat pagar besi. Meski suasana ramai, pelaku yang tampak berpengalaman tanpa ragu mengincar motor di parkiran tersebut. Sempat merusak kunci motor lainnya namun gagal, hingga pelaku beralih ke motor lain yang tak dikunci ganda. Hanya dalam waktu 10 detik, pelaku merusak kunci dan membawa kabur motor melalui pintu masuk kantor DPRD tanpa rasa panik, meski terdapat penjagaan petugas keamanan. Mereka manjat, sudah itu mereka duduk dulu di sini. Teman-temannya kan di luar memantau. Sudah keadaan aman, baru mereka masuk ke sini. Pertama mau ngambil motor NMAX, tapi kalau motor NMAX itu kunci, tidak bisa. Akhirnya ngambil motor yang di sini. Beat ya Pak? Ya, Beat Street itu kan. Kejadian itu lebih kurang jam 11.47 itu, lewat pintu depan. Motor yang dicuri merupakan motor milik tenaga harian lepas di kantor DPRD. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang pemuda di kota Bengkulu gelap mata menganiaya tetangganya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku tersinggung dengan perkataan korban saat dirinya meminta diantar ke tempat tujuan justru mendapat penolakan. Ade, seorang pemuda yang tinggal di Kelurahan Sidomulyo, Kota Bengkulu, diringkus polisi tanpa perlawanan usai nekat menganiaya tetangganya sendiri. Pelaku menusuk korban menggunakan senjata tajam, hingga korban mengalami luka cukup parah di sejumlah bagian tubuh. Peristiwa itu berawal saat korban dan pelaku terlibat ketegangan karena korban tak berkenan mengantar pelaku ke sebuah tempat dengan alasan sedang bersama teman perempuannya. Penolakan itu justru direspon pelaku dengan kekesalan hingga terlibat perkelahian.
korban keberatan, tidak mau boncengin. Nah, berawal dari situ terjadilah keributan. Kemudian setelah korban sampai ke kosan dengan pacarnya ini, ya kan, disusul oleh tersangka. Setelah tersangka terjadilah ribut di situ. Korban dibekap atau dicekik oleh tersangka sambil dipukul kepalanya dengan menggunakan kunci. Setelah dipukul kunci, korban pergi ngambil sajam. Sajam ini ditangkis oleh korban dengan tangannya. Makanya korban itu mengalami luka di jari tangannya. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam 5 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Pemerintah meminta masyarakat melapor jika menemukan adanya persoalan pada program makan bergizi gratis. Informasinya hadir usai jeda saudara, tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hujan deras yang melanda Kabupaten Bengkulu Utara sejak beberapa hari terakhir membuat air sungai meluap dan merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Selain merendam permukiman warga, akses jalan lintas Barat Sumatera juga terhambat. Ratusan rumah di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara terendam banjir akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu terakhir. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum dan sekolah dengan ketinggian 1 meter. Bahkan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Barat ikut tergenang hingga menyebabkan antrean panjang kendaraan. BPBD Bengkulu Utara menyebut, banjir merendam rumah di Kecamatan Batiknau, Kecamatan Pinang Raya, dan Kecamatan Giri Mulya karena meluapnya air sungai akibat hujan deras. Laporan ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Batiknau, itu terdapat di 5 desa, Desa Bintunan, Sukamarga, Batiknau, Pagaruyung, Durian Amparan. Kemudian di Kecamatan Pinang Raya, yaitu Desa Sebayur, tepatnya di Dusun Lembah Duri. Kemudian Giri Mulia, itu di Desa Sukamakmur. Penyebab dari banjir ini curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir, kemudian untuk di daerah Batiknau dan Giri Mulia karena debit air di Sungai Bintunan meluap. Hingga saat ini personel BPBD masih diturunkan ke lokasi untuk mendata dampak dari banjir tersebut. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Beralih ke berita lain, Gubernur Helmi Hasan meminta masyarakat segera melapor jika menemukan adanya permasalahan dalam program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan usai maraknya kasus keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia. Maraknya kasus keracunan makanan usai menyantap makan bergizi gratis di sejumlah daerah di Indonesia menjadi perhatian Gubernur Bengkulu. Terlebih kasus serupa akibat MBG sempat terjadi di Kabupaten Lebong yang korbannya mencapai ratusan orang. Berkaca dari kasus tersebut, Helmi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan adanya masalah dalam program tersebut agar dapat ditindaklanjuti. Pemerintah memastikan tidak ada intervensi bagi warga yang melapor. Hal itu justru membantu pemerintah dalam mengambil langkah strategis sehingga tak jatuh korban jiwa. Dari data BGN, ada 43 dapur SPPG yang beroperasi di Provinsi Bengkulu. Lapor lah gimana, nggak bisa sekarang, mau zaman sekarang mah mana bisa ditahan-tahan ya. Jadi kalau ada kejadian nggak ada larangan, nggak boleh dilapor, harus lapor biar kita tahu tindak lanjut. Kalau nggak dilapor meninggal nanti orang, iya kan? Iya, jadi nggak benar itu saya pikir informasinya. Justru pemerintah sekarang ini ketika ada kejadian sekecil apapun segera sampaikan. Bahkan nomor handphone saya kan saya bagikan 0811 73 766 nomor handphone saya langsung. Sehingga kalau ada kejadian itu bisa langsung lapor dan kita langsung bisa tindak lanjut. Satu kasus keracunan terjadi pada bulan Agustus lalu, yang mana dapur bermasalah tersebut baru beroperasi selama 2 pekan dan kini tutup sementara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diminta untuk tidak pamer dan bekerja sesuai tanggung jawab mereka.
Hal ini disampaikan Gubernur Helmi Hasan saat memberikan surat keputusan pengangkatan 92 P3K tahap 2. 92 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu resmi diangkat dan menerima SK dari Gubernur. Usai diangkat, puluhan P3K diminta untuk langsung bekerja sesuai fungsi dan jabatan mereka, serta menjaga kinerja di era keterbukaan informasi. Gubernur menegaskan kepada seluruh ASN yang dilantik untuk hadir sebagai pelayan masyarakat. Helmi meminta ASN untuk tidak flexing atau pamer dan peka terhadap kondisi masyarakat agar tak menimbulkan polemik. Untuk betul-betul bisa gabung bukan hanya di Pemprov, tapi gabung untuk bantu rakyat. Tadi ada 3 poin yang sudah saya sampaikan. Pertama, sebagai aparatur pemerintah kita harus jaga diri. Zaman sekarang, zaman di mana semuanya terbuka, tidak ada yang bisa ditutupi. Oleh karena itu, informasi yang diberikan kepada masyarakat harus betul-betul informasi yang menyejukkan. Tidak boleh flexing, tidak boleh mudah marah dan segala macamnya. Yang kedua, tidak boleh hanya kerja di kantor saja, tapi masyarakat ingin dilayani lebih dari itu. Puluhan P3K tahap 2 yang dilantik terdiri dari 52 guru dan 40 tenaga kesehatan. Selain itu, turut dilantik 8 PNS fungsional. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda, kami ajak Anda melihat keindahan alam yang masih alami di Pulau Enggano, salah satu pulau terluar di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen terpercaya. Warga di Kelurahan Lempuing, Kota Bengkulu kini tak pusing lagi dalam mengelola sampah rumah tangga mereka. Melalui bank sampah yang diinisiasi pemerintahan setempat, sampah-sampah yang dulunya jadi persoalan serius, kini mampu jadi solusi atasi persoalan lingkungan hingga hasilkan pendapatan tambahan. Beginilah aktivitas warga di Kelurahan Lempuing. Setiap pagi, warga mendatangi lokasi bank sampah yang berada tepat di sebelah kantor kelurahan, membawa sejumlah karung berisikan sampah. Bukan untuk dibuang, warga membawa sampah untuk ditabung di bank sampah dan ditukarkan dengan sejumlah uang. Bank sampah di kelurahan ini resmi didirikan pada tahun 2022 oleh tim penggerak PKK dan warga setempat, dengan tujuan mengatasi persoalan sampah rumah tangga. Sempat mendapat keraguan dari warga sekitar. Bank sampah ini kemudian terus berkembang dan berhasil menggugah kesadaran warga atas persoalan sampah. Saat ini jumlah nasabah bank sampah sudah mencapai 155 orang. Intinya sejak adanya bank sampah ini, yang pertama itu kami membantu pendapatan rakyat, pendapatan masyarakat. Jadi masyarakat ada pendapatan tambahan dari memilah sampah dari rumah. Kalau untuk sampah-sampah di lingkungan kayak di jalan itu, ya bisa dibilang masalah sampah yang akan selesai hanya dengan bank sampah. Tapi paling tidak mereka sudah bisa memanfaatkan sampah rumah tangga mereka untuk dirubah jadi nilai rupiah dan sebagai tambahan ke mereka. Agar bisa menghasilkan uang, warga hanya perlu membawa sampah mereka seperti botol plastik, botol kaca, hingga kertas dan kardus untuk disetorkan ke petugas. Sampah-sampah itu kemudian dihargai mulai dari Rp3.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Langsung ke sini penampungannya bank sampahnya, ya. Nggak lagi berserakan di rumah, di jalan pun nggak ada berserakan kan, langsung diambil di jalan, ambil bawa ke sini. Ya, artinya cukup membantu ya? Alhamdulillah, saya ngambil kemarin sudah ngambil 3 kali perkalian. Sekali ngambil 1 juta, 2 kali ngambil 2 juta, 3 kali ngambil 2,5 juta. Oh, sudah 2 tahun. 2 tahun. Artinya dengan ada bank sampah ini cukup membantu juga, Bu? Iya, betul. Ada nilai harga sampah. Kemarin kebetulan anak kami kan kuliah, dua-duanya kan kuliah. Yang pertama kemarin itu diambil untuk bayar kuliah juga. Yang ngambil pertama 1.500.000 kan, untuk nambah bayar kuliah juga. Ini untuk nambah beli buku kuliah.
Sampah yang terkumpul akan kembali dijual ke pengepul untuk dimanfaatkan kembali. Kehadiran bank sampah terbukti jadi solusi persoalan sampah hingga jadi pendapatan ekonomi warga. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Semangat seorang ibu rumah tangga dalam menafkahi 5 anaknya tak pernah pudar. Berawal dari hobi mengoleksi tanaman, sebuah rumah sederhana berubah menjadi depot bunga dengan beragam jenis tanaman eksotis bernilai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Meski tanpa lahan yang luas, semangat Ibu Lingga untuk mengembangkan hobinya menanam bunga dan tanaman hias tak pernah surut. Setiap hari halaman rumah sederhana yang berada di kawasan Merpati 4 Rawamakmur, Kota Bengkulu dimanfaatkan menjadi depot bunga unik dengan beragam koleksi langka dan eksotis. Di halaman rumahnya tumbuh tanaman unik seperti janggut musa, jambu variegata, kacang Amazon, hingga bunga yang bisa hidup tanpa media tanam. Tak hanya itu, dari ketelatenan ibu 5 anak ini, tanaman kaktus, anggrek, hingga tanaman obat tumbuh subur dan menawan. Beragam tanaman ini dihargai mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Dari mendirikan bunga ini hanya sekedar hobi, tapi ketepatan di sini dekat dengan sekolah, guru-guru datang kemari bertanya berapa ini, berapa itu. Jadi saya pikir ya bisa jadi dapat duit. Nah itu jelas, karena kita wanita tunggal butuh untuk biaya ini, biaya itu. Kini beragam tanaman di depot sederhana milik Ibu Lingga menjadi sumber penghidupannya dan kelima anaknya. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Meski identik dengan keterisoliran karena letaknya berada di Samudra Hindia, Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu menyimpan surga tersembunyi, sebuah kolam alami berwarna biru jernih yang dikenal dengan sebutan Bak Blau. Lokasi ini masih jarang dijamah wisatawan. Inilah Pulau Enggano, pulau terpencil dan terluar yang masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu. Pulau Enggano yang berada di Samudra Hindia bukan hanya tentang pantai berpasir putih atau komoditi pisang yang terkenal. Bukan pula tentang kekayaan adat dan tradisi dari suku-suku asli yang mendiami pulau ini. Ternyata di balik ketenangan dan kesunyian Enggano, terdapat satu surga tersembunyi yang belum banyak diketahui orang. Namanya wisata Bak Blau atau warna biru. Bak Blau bukan sekedar nama unik. Ini adalah kawasan wisata alam dengan air sebening kaca, berpadu warna biru kehijauan seperti kristal. Dikelilingi bebatuan karang dan hutan tropis yang masih alami, Bak Blau menjadi tempat favorit warga lokal untuk menikmati segarnya air alami. Menariknya, Bak Blau bukan hanya milik warga lokal. Semakin banyak wisatawan dari luar daerah, bahkan luar pulau yang datang langsung untuk menyaksikan keindahan ini. Seperti Imam dari Bogor dan Anissa dari Kota Bengkulu, yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menikmati keindahan Bak Blau. Kalau di Bogor itu nggak ada mata air seperti ini. Kebetulan datang ke Enggano, ketemu yang namanya Danau Bak Blau. Nah, ketika datang ke sini, ya lumayan menakjubkan lah, karena begitu alami dan asri, melihat kondisinya bagus sekali, warnanya hijau, terus airnya jernih, gitu. Ikan-ikan di sini dari atas kelihatan. Gitu bang. Pertama kali lihat di sini, ini tuh bagus sekali kan. Terlebih lagi airnya juga warna biru, dimana dikit ya di Bengkulu itu sungainya yang warna biru. Apalagi di sini tempatnya terjaga, asri, tidak banyak sampah, cocok untuk dikunjungi selagi waktu luang. Apalagi buat teman-teman yang dari luar main ke Enggano, boleh datang ke Bak Blau. Untuk mencapai lokasi ini memang tak mudah. Perlu perjalanan melewati jalan berbatu dan hutan semak. Namun semua seolah terbayar lunas begitu sampai di lokasi. Disinilah letak istimewanya Enggano. Alam dan budayanya masih terjaga,
serta keindahannya masih banyak yang tersembunyi. Enggano bukan sekedar pulau, ia adalah permata di barat daya Bengkulu, sunyi, damai, dan penuh kejutan. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV independen terpercaya.